Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Zahra dari kelas administrasi Dikti 6 dengan nomor NPM 19438521130. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Pak Isaka yang sudah memberikan tugas, dan saya ingin memenuhi syarat tugas untuk UAS akhir, yaitu mengenai analisis sistem informasi manajemen barang dan penjualan berbasis aplikasi web online pada perusahaan PT Sukses Pujata. Jadi sebelum saya ngejelasin tentang project based learning ini, saya mau ngasih tahu dulu kenapa saya mau ngambil perusahaan PT Sukses Pujata. Karena memang sebelumnya saya berpengalaman, mungkin bahasanya, atau saya memang mantan karyawan dari perusahaan ini. Jadi PT Sukses Pujarta itu didirikan pada tahun 2018. Tepatnya itu tanggal 1 Agustus. Nah, jadi saya itu masuk pas tanggal 6 Agustus ya. Sayang banget, saya itu di perusahaan itu sekitar 3 tahun. Jadi pas 2021 Mei saya memutuskan untuk resign. Jadi saya tuh tahu banget kayak PT Sukses Pujarta itu seperti apa. Sampai sekarang tuh ada 2 cabang, yang satu itu ada di Bandung, yang satu itu ada di Bogor. Nanti mungkin akan ada penjelasan di slide-slide berikutnya. Intinya PT Sukses Pujarta itu didirikan pada tahun 2018. Perusahaan ini bergerak di bidang distributor bahan makanan dan minuman. Pengirimannya sudah sampai kota manapun. Bahkan dari kota yang jauh dari Tangerang kayak Jabodetabek itu udah pasti, Serang udah pasti, intinya udah jauh kemana-mana. Nah, PT Sukses Pujiarta itu kerap dipanggil dengan sebutan SFA. Sudah memiliki 2 cabang di kota yang berbeda. Pertama di Bandung dengan nama Fuji Pangan Perkasa, dan yang kedua di Bogor dengan nama perusahaan Fuji Bogor Romawi. Oke, untuk organisasi perusahaannya sendiri, di sini ada direktur utama dengan nama Bapak Rionaldo. Terus ada sales dan admin. Yang ketiga itu ada kepala gudang. Jadi tingkatan pertama itu direktur utama, kedua itu udah pasti sales, ketiga itu admin, keempat itu ada kepala gudang, bawahnya itu ada logistik pengiriman dan tim online. Oke, di sini ada teknologi perusahaannya ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin perusahaan ini udah masuk ke dunia online, udah. Jadi memang SFA ini udah masuk ke marketplace. Jadi kayak misalnya nih, kayak tepung roti kan dijualnya itu sakan kalau menurut offline, tapi dijual kiloan di online. Online itu udah terjun di Shopee dan Tokopedia. Nah, jadi yang menurut saya beda dari perusahaan yang lain itu adalah harganya sih. Karena SEPA itu menurut saya harga pasarnya itu benar-benar masih sangat rendah. Jadi kayak memang harga harga tangan pertama lah ibaratnya. Untuk sistemnya sendiri di sini masih menggunakan Excel. Jadi selama saya kerja di sana, saya masih input pengiriman, input tagihan sales, input pembelian, semua itu masih berdasarkan Excel. Memang sebenarnya kalau dipikir itu sangat disayangkan, karena perusahaan sebesar itu dengan 2 cabang di kota yang berbeda, tapi masih menggunakan sistem yang belum ada. Saya juga sampai sekarang masih belum ngerti kenapa mantan atasan saya itu belum mau untuk menggunakan sistem. Oke, lanjut sekarang ke aset perusahaannya. Sekarang tuh aset perusahaannya itu bukan sistem, bukan apa-apa, tapi admin. Jadi aset perusahaan dia siapa itu ya admin itu sendiri. Kenapa? Karena admin itu megang beribu data customer. Kedua, dia megang segala jenis pengiriman. Maksudnya kayak mengatur pengiriman. Ketiga, untuk pembelian, data-data invoice supplier, semuanya itu masih masih menggunakan pokoknya masih menggunakan kayak jasa admin gitu. Jadi apa-apa tuh masih admin, segala macam admin. Belum ada sistem yang kayak kalau admin nggak masuk, semua itu pasti berantakan. Yang kayak yang nyetak harus siapa, harusnya yang nyetak admin, jadinya digantiin sama nggak ada yang bisa nyetak lagi malah di situ selain admin dan direktur utamanya. Karena sales juga nggak ada yang bisa nyetak surat jalan di situ, apalagi pengiriman. Oke, sekarang ke pengumpulan data dan penyimpanan data. Di sini ada gambar yang udah saya tampilkan ya. Nah, di sini gambar paling pertama itu ada laporan penjualan. Jadi di sini tuh ada tanggal DO, tanggal PO, terus ada nama customer, area, terus ada juga nomor surat jalan, nama barang, quantity sampai ke harga. Jadi di sini tuh kalau misalnya sales ngumpulin sales nih, dia turun ke lapangan. Contohnya misalnya
sales ke pasar pasar lama ya di Tangerang. Dia itu ngorder toko, misalnya toko kawan kita. Dia ngorder nih tepung roti, terus dia ngorder Ceres atau yang lain-lain, Meses. Nah, jadi si sales ini bakalan naruh di grup sales order. Setelah ditaruh, harganya ada, diinput lah sama admin. Diinput sama admin itu ada tanggal PO, tanggal pertama. Tanggal DO-nya itu dikosongin. Jadi tanggal DO dikosongin nanti kalau misalnya pengirimannya udah selesai ngasih surat jalan balik, baru nantinya dia bakalan ngisi tanggal DO ini. Berdasarkan pengirimannya juga sebenarnya sekarang itu masih ketergantungan sama pemimpin perusahaannya itu Vario. Jadi kalau misalnya gini, misalnya kan pengirimannya itu di Excel itu masih menggunakan warna. Kalau misalnya per area, misal ada kiriman yang searea Kota Bumi, Pasar Kemis sampai ke daerah tertentu. Nah, jadi karena itu searea diwarnain lah sama si Vario ini. Jadi misalnya warna hijau untuk kiriman mobil apa. Misalnya kayak kiriman mobil Grand Max, otomatis di Excel-nya itu bakal diwarnain warna hijau. Nah, mobil Grand Max ini dibawa dengan rute yang warna hijau. Nah, di sebelah sini ada pembelian. Pembeliannya juga di sini masih manual ya. Pokoknya semuanya masih manual. Ada tanggal datang barang, ada nama supplier, ada barang, dan ada quantity. Untuk harga dan yang lain-lain itu, admin nggak pernah ikut campur. Tapi Vario mempunyai data sendiri yang dia akan mengatur kayak mau dibayar kapan nih, ke perusahaan mana nih, utang kita kemana aja. Itu semua yang ngurus pimpinan perusahaan. Itu. Ini untuk sistem pengumpulan dan penyimpanan data ya. Sekarang transformasi ke dalam sistem bisnis. Jadi gini, di sana itu kan semuanya masih manual. Dari mulai stok, terus data pengiriman, terus sampai ke sistem. Inti semuanya masih manual pakai Excel. Jadi ada sedikit cerita, karena mungkin saya mantan di perusahaan itu, jadi banyak cerita-cerita yang memang mungkin kesalahan-kesalahan aja kali ya, yang bisa dibahas gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai sistem, banyak kesalahan yang memang oh ini fatal loh gitu. Karena saya sebenarnya kesalahan itu bisa dari siapapun. Saya sendiri pun pernah merasakan namanya membuat kesalahan gitu. Bisa dari pengiriman, bisa dari kepala gudang, bisa dari sales, bisa dari pimpinan itu tersebut tuh bisa semuanya. Nah jadi kan waktu itu kalau misalnya nggak ada sistem ya, kan stoknya tuh masih manual. Jadi kalau misalnya surat jalan supir balik, misalnya surat jalannya kan balik, harusnya itu langsung diinput, tapi itu tuh nyatetin dulu satu-satu dari setiap surat jalan itu. Misalnya surat jalan 1, surat jalan 2, surat jalan 3, sampai ke surat jalan 40, yang ada tepung rotinya itu dicatetin satu persatu. Jadi prosesnya itu memang lumayan lama. Nah karena semuanya manual, kalau adminnya salah, semuanya salah. Jadi kalau misalnya kita kan motong satu-satu. Kalau misalnya ada yang salah satu aja, ternyata di bawah stoknya itu kayak gini, misalnya gitu. Kan ada data stok. Jadi data stok potongan saya itu 10. Tapi ternyata pas dicek, kayak ke bawah, minta tolong kepala gudang untuk cek, cuma ada 5. Ternyata memang saya yang mungkin salah. Karena waktu itu pemotongannya nggak semuanya itu, mungkin ada yang loss atau ada yang nggak kepotong. Jadi kalau misalnya data berdasarkan admin, nggak ada sistem, semuanya itu masih berantakan, benar-benar masih berantakan. Jadi waktu itu yang terjadi apa? Ganti rugi. Ya kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itulah ya. Intinya karena semuanya masih manual, jadi semuanya harus dipertanggungjawabkan secara manual juga. Jadi sebenarnya kalau untuk transformasi ke dalam sistem bisnis ini, SFA belum bisa mengikuti. Jadi kayak masih dalam Excel aja, dalam bentuk Excel. Oke, selanjutnya ada penyebaran data. Penyebaran data di sini kita berdasarkan sales. Jadi sales itu turun ke lapangan, dia nyari toko-toko yang udah pernah dimasukin atau belum pernah dimasukin. Dia nyari, misalnya kayak Senin, misal rute sales A Senin itu ke daerah Jakarta Utara, sales B rutenya itu ke daerah Ciputat, rute sales C itu ke daerah Bekasi. Nah, itu jadi memang udah rapi, udah disusun sedemikian rupa sehingga sales itu udah setiap harinya itu udah tahu mau kemana, akan menargetkan seperti apa, dan omset seperti apa.
Terus untuk manajemen rantai persediaan. Manajemen rantai persediaan di sini itu masih lucu sih sebenarnya. Karena kan tadi di slide berikutnya saya udah nunjukin laporan pembelian itu masih manual. Jadi kalau misalnya Vario sebagai pimpinan perusahaan, dia itu kalau pengadaan barang nih, misal saya kan udah tahu nih tepung roti tinggal sisa 2 sak atau 3 sak. Jadi saya nggak bisa dadakan ngasih tahu ke Vario kayak, Pak tepung roti sisa 3, sedangkan surat jalan untuk besok tuh udah dicetak. Itu sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Jadi kadang kalau misalnya stoknya udah menipis 50, saya langsung laporan. Jadi semuanya masih manual. Pak, stok tepung roti sisa 10, dibuatlah purchase order atau PO. Jadi kalau misalnya PO-nya udah dibuat, nanti langsung dikirim ke si tepung roti ini, nanti datanglah dia berapa mobil bongkar. Bongkar itu biasanya masih ini sih, masih sama kepala gudang atau mungkin karena sekarang sekarang saya udah nggak di situ, tapi berdasarkan cerita yang memang saya tahu dari teman-teman kerja saya yang masih di sana, sekarang itu menggunakan sistem rolling. Jadi setiap hari itu ada aja yang disimpan di gudang. Maksudnya disimpan tuh orang-orang yang sebagian ngirim, ada beberapa di gudang. Nah, orang-orang yang di gudang itu untuk bantu bongkar barang masuk kayak misalnya tepung roti, tepung jagung, meses dan yang lain-lain. Lanjut ke manajemen perusahaan. Di sini manajemen perusahaannya masih banyak banget. Nah, manajemen perusahaan di sini itu ada sumber daya manusia, ada pemasaran, operasional, pengetahuan, pelanggan, dan keuangan. Untuk sumber daya manusia di sini tuh masih lucu banget gini. Maksudnya lucu itu sebenarnya Vario itu jarang merekrutmen karyawan yang dia itu di interview. Misalnya gini kayak butuh supir. Nggak pernah. Vario tuh nggak pernah yang dia butuh supir terus dia nyari lowongan kerja di supir. Itu dia nggak pernah kayak gitu. Tapi dia lebih mempercayai bawahan-bawahannya. Misal sekarang itu di sana itu supirnya itu rata-rata nggak pernah hasil dari interview, tapi hasil dari yang dia itu dari connect. Jadi dia itu belajar sendiri, entah belajar dukungan dari supir sebelumnya atau dari atasannya langsung. Jadi ketika ada mobil tambahan datang, ya udah tinggal, oh iya, kemarin dia udah bisa bawa mobil loh, jadi dia diangkat jadi supir. Nah, jadi memang sumber daya manusianya itu ya dari orang-orang itu juga. Semisalnya ada tambahan orang baru, biasanya kayak kenalan, kayak lo ada orang baru gak mau yang kerja diajak. Jadi memang itu. Tapi kalau dari saya sendiri, memang saya pernah dapat loker ini itu bukan bawaan dari siapapun, tapi dari online. Itu Vario mungkin membutuhkan admin yang memang eh, pertama kali nyari admin, jadi nggak bisa kali ya kenalan dari siapapun, jadi online. Ya udah nyari di online dan kebetulan waktu itu saya karena kalau nyari lowongan itu di online ya udah jadinya langsung rezekinya di situ. Terus abis itu pemasaran di sini kan tadi udah dijelasin kalau misalnya sales itu turun ke lapangan. Nah terus untuk operasional di sini semuanya itu masih manual juga. Jadi manual di sini itu gini, sebenarnya dari kebutuhan semua mobil yang SFA punya itu nggak bisa disamaratakan. Misal gini, mobil Grand Max atau sama mobil double. Ini kan mobil Grand Max itu jauh lebih kecil, muatannya pun akan lebih kecil. Terus kalau double ya nggak usah diomong lah ya, bannya aja ada 2 gitu loh. Kalau menurut logika, pasti muatannya juga lebih banyak. Nggak bisa disamaratain kalau misalnya operasionalnya Grand Max, misalnya dia di daerah Jabodetabek, double juga sama di daerah Jabodetabek. Kalau misalnya di daerah Jabodetabek eh, mobil Grand Max itu bisa 250.000 per supir, tapi untuk di double itu nggak akan bisa disamaratakan. Mungkin 250.000 ini akan cukup cuma di bensin doang, tapi dia nggak bisa untuk ke kuli-kuli, preman-preman, Pak Oga di jalan, itu nggak akan bisa. Jadi operasional antar mobil itu udah pasti beda gitu. Terus untuk pengetahuan di sini, kalau misalnya diomongin itu masih contohnya gini, pengetahuan di sini itu kalau mengikuti perkembangan zaman masih menggunakan Google Drive. Jadi penyimpanan data-datanya itu semuanya masih di Google. Nggak ada kayak sistem, sorry, nggak ada kayak sistem web yang kita punya data data simpanan tahunan gitu nggak punya. Jadi kita itu masih, sorry, maksudnya bukan kita ya, karena saya udah nggak di sana. Maksud saya perusahaan SFA itu masih menggunakan sistem pengetahuan Google Drive. Jadi semua penyimpanan itu masih menggunakan email. Kalau misalnya data closingan semuanya juga masih menggunakan email. Nah, untuk hubungan ke pelanggan, di sini sedikit unik sih sebenarnya kalau misalnya hubungan ke pelanggan karena gini,
kan sebenarnya yang punya hubungan ke pelanggan itu cuma sales sama toko. Tapi kadang pengirimannya mungkin saking akrabnya dia juga mempunyai hubungan yang baik sama customer. Jadi kalau misalnya gini, kadang kan ada bagian penagihan. Kalau misalnya sales nggak masuk tuh suka ada orang yang ditarik sama pimpinan perusahaan untuk terjun ke lapangan bantu nagih. Nah, jadi orang-orang itu tuh memang niatnya untuk nagih, tapi dia bisa jadi sekaligus untuk nitip kayak misalnya nih dia nagih kan, dia nagih kayak dia tuh tugasnya untuk nagih aja gitu karena dia bukan sales yang aslinya lagi sakit, tapi eh, akhirnya mungkin toko itu mau nggak mau yang kayak yaudah gue nitip sekalian tepung roti gitu. Jadi hubungan sama pelanggannya itu benar-benar masih baik banget, yang bisa berhubungan itu bukan cuma sales doang, mungkin pengirimannya sampai ke adminnya tuh masih benar-benar bagus. Untuk keuangan di sini, karena saya menjabat sebagai finance waktu itu selama 1 tahun, jadi saya tahu banget gimana keuangan di situ semua masih manual. Jadi gini, kalau misalnya pengiriman, balik nih, dia bawa duit receh sekantong dari pasar. Karena memang unik dia Seva ini ya, semuanya tuh masih bener-bener manual ya, nyampe duitnya itu receh nih, gopean waktu itu pernah 2.000 itu semua mesti dihitung manual. Kalau misalnya nggak dihitung satu persatu nanti pas setoran ke banknya otomatis salah dong. Saya sendiri udah pernah ngerasain nombok berapa kali karena nggak punya mesin mesin ngitung uang, dan nggak ada mesin untuk yang mendeteksi uang palsu. Jadi sering banget saya dapetin uang palsu dan itu harus diganti sendiri. Kadang mungkin sales mau sih diajak gantian gitu untuk patungan kayak ini di uang palsu nih gitu. Oke, untuk keuangannya kan semuanya masih manual. Jadi kalau misalnya ada yang kayak duit, pokoknya ini duit mau jatuh di pasar, mau jatuh terus mau mau jatuh di pasar terus kena becek segala macem gitu. Kan pengiriman nggak pernah mau peduli dong, mau gimana pun intinya kalau misalnya pas ya udah gitu. Jadi sisanya tuh ya admin yang ngurus, finance semuanya yang ngurus. Jadi berapapun uangnya, maksudnya kayak kalau misalnya di tangan kita semuanya itu jadi tanggung jawab finance. Semuanya masih manual, jadi dia siapa ini nggak ada yang kayak pure dia itu benar-benar ada sistem segala macam, enggak, semuanya masih manual. Sekarang lanjut ke perencanaan project based learning. Oke, jadi sebenarnya perencanaan PBL saya itu adalah saya ingin mengajukan sistem yang berbasis online, web gitu ya, web online. Jadi bisa dibeli di marketplace dengan harga 600.000. Jadi semuanya itu bisa menggunakan user, khususnya kepala gudang, sales, admin, pimpinan perusahaan. Jadi nantinya mereka akan bisa menggunakan sistem web ini. Jadi nggak semuanya manual gitu. Terkecuali logistik pengiriman itu nggak akan dapat user atau dapat akses untuk menggunakan web ini. Karena memang yang akan menggunakan web ini nantinya itu admin, sales, kepala gudang, dan pemimpin perusahaan. Jadi kalau misalnya nyetak invoice tuh nggak perlu capek-capek, harus input di Excel segala macam, jadi kayak udah otomatis aja gitu. Dan ini akan mengurangi waktu banget ya, karena yang biasanya nyetaknya lama, nyetaknya jadi cepet, muatnya jadi bakal lebih cepet, mungkin besok berangkat pengirimannya juga akan lebih cepet, semuanya akan lebih cepat. Kalau sistem ini jadi atau ada di perusahaan PT Sukses Sejahtera. Oke, untuk koordinasi PBL di sini, nah, jadi nanti pemimpinan perusahaan ini harus berkoordinasi dengan admin, sales, dan kepala gudang karena mereka yang akan menggunakan web. Nah, di sini ada login system, contoh user sistemnya yang akan digunakan nanti. Nah, jadi perusahaan tuh, jadi nanti tuh Vario akan mengontrol langsung kayak gimana nih sistemnya, ada yang error atau enggak, ada masalah atau enggak gitu. Jadi semuanya harus dikoordinasikan dengan. Oke. Di sini ada pengendalian PBL. Pengendalian PBL itu di sini ya balik lagi ke yang awal. Jadi kayak Vario itu benar-benar harus mengontrol kayak ke depannya itu web ini dia bakal berjalan dengan baik gak sih di perusahaan ini? Dia akan berguna gak sih di perusahaan ini? Intinya semuanya itu harus berjalan dengan baik. Karena kalau enggak, ya percuma dong ada sistem web tapi nggak ada kemajuannya. Jadi kayak ibarat tuh masukan dan kritikan dari sini tuh apa. Nah, ini di sini ada contoh nanti kalau misalnya barang masuk atau ada kayak barang keluar, barang-barang list-list data barang yang ada di gudang. Kurang lebih kayak gitu.
Oke, selanjutnya ada pemodelan dan pengambilan keputusan PBL. Jadi setelah saya mengajukan sistem aplikasi berbasis web ini, ya semoga akan dipertimbangkan nanti karena kalau misalnya sebenarnya sayang banget SFA itu udah punya 2 cabang di kota yang berbeda lagi. Tapi dia itu nggak punya sistem. Kalau misalnya nggak punya sistem tuh kayak gimana ya? Gini loh, mungkin diibaratinnya itu kayak jalan sih jalan, tapi kan nggak akan cepet gitu loh. Karena kalau misalnya adminnya nyetak surat jalannya lama, inputnya lama, ini akan berdampak besar ke pengiriman. Kenapa? Karena pengirimannya itu kan nungguin dong surat jalan ini jadi, dia bakal nungguin gitu. Kalau misalnya surat jalannya lama turunnya, dia juga bakal lama untuk berangkatnya. Jadi jadi sistem ini tuh benar-benar mempengaruhi semua aktivitas yang ada di perusahaan. Oke, profitabilitas perusahaan dan posisi strategis. Oke, jadi ini udah mulai masuk ke tahap akhir. Kalau misalnya gini, kan saya paling mengajukan awal sistemnya itu 600.000. Nanti mungkin ada penambahan tools-tools yang kayak eh, ada untuk sales, ada untuk admin, ada untuk kepala gudang. Yang kayak gitu-gitu tuh mungkin penambahan toolsnya itu sekitar 400.000 ya mungkin bisa jadi sejuta lah ya. Ya mungkin habis di awal 1 juta sampai 2 juta. Tapi kan cuma habis di awal doang. Nggak akan nggak akan habis sampai yang kayak keterusan. Kayak gini nih, misalnya ya kita ngomongnya gini. Pernah ada kejadian gini, kan salah 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 toko nih. Misalnya kan di Tangerang ini ada 3 toko, semisal ada 3 toko. Tapi yang masuk ke pertanda pengiriman cuma 2. Seharusnya kan 1 toko ini masuk ke daerah Tangerang ini dong. Jadinya dikirim lagi besoknya. Harusnya toko yang ini tuh dikirim bareng sama 2 ini. Tapi karena kesalahan dari admin atau kesalahan dari yang nyeting kiriman, jadinya dia ngebuat kayak, ya lupa. Kan yang kayak gini kan bener-bener eh, ibaratnya kayak motong uang operasional perusahaan banget ya. Harusnya gini, bukan cuma motong uang perusahaan doang, tapi ini tuh bener-bener bikin capek pengiriman. Yang harusnya, gue tuh harusnya ngirim ke Tangerang nih, 3. Tapi si yang satu ini tuh gak ke bawah. Kan bikin capek besoknya ikut pengiriman. Mending kalau misalnya searah. Kalau nggak searah, jadinya dia ikut pengiriman yang lain mental-mental rutenya. Nyapain pengiriman, operasional uangnya masuk lagi. Belum lagi di pasarnya parkir segala macem, ada uang kuli dan yang lain-lain. Ini tuh bener-bener kayak ngebuat semuanya tuh berantakan yang kayak gini. Jadi makanya mungkin saya berharap SFA bakal menggunakan sistem ini karena untuk memperkecil kesalahan dan kayak memperkecil suatu kemungkinan yang memang akan membuat semua karyawan capek gitu. Oke, tahap di akhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini, perusahaan PT Sujarta ini menyimpan banyak data penting dari mulai data pembelian, supplier, terus penjualan seluruh customer, semuanya bersifat rahasia dan harus dijaga. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem yang harus membantu perusahaan ini untuk mengolah ribuan data. Jadi kayak SFA tuh bener-bener udah banyak nih datanya. Kita nggak usah ngomongin data yang kayak seluruh gitu. Untuk satu pasar itu udah nyampe puluhan datanya. Kalau nggak dijaga dengan baik, akan bisa bocor lah ya ke kompetitor. Jadi semuanya itu benar-benar harus dijaga dengan baik. Nah, cara menjaga dengan baiknya seperti apa? Dengan sistem yang saya udah ajukan. Karena kalau misalnya ada sistem ini, itu akan mempermudahkan sekali. Untuk saran perusahaan, pimpinan perusahaan itu harus membuat sebuah sistem baru yang sudah saya ajukan dalam makalah ini. Dikarenakan nantinya sistem ini akan membuat perusahaan menjadi lebih menghemat waktu yang tadi udah saya bilang. Surat jalan akan lebih cepat, pengiriman akan jauh lebih efektif. Jadi yang kayak kalau misalnya surat jalan cepat, muatnya juga akan lebih cepat, pengirimannya juga harus lebih cepat. Tapi kalau untuk pengiriman kita nggak pernah tahu di dunia jalan seperti apa ya. Kayak macet lah, ban bocor lah, tol habis lah, bensin habis. Jadi kalau kayak pengiriman sebenarnya nggak bisa diprediksi karena memang dunia jalanan tuh admin nggak pernah tahu. Orang kantor nggak pernah tahu. Yang tahu dunia jalan itu ya orang yang memang logistik. Dia paham jalanan itu seperti apa gitu. Kayak akan ada hal-hal tak terduga seperti apanya. Jadi kalau misalnya untuk pengiriman, sebenarnya kalau misalnya dari office atau dari kantornya udah cepet, mungkin kalau nggak ada hambatan, di pengirimannya akan lebih cepat.
Terus untuk saran yang kedua, memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap admin agar admin bisa membantu pimpinan perusahaan untuk membuat rute kiriman. Nah, jadi sejauh ini tuh pengiriman rute tuh harus nungguin pimpinan perusahaan. Jadi kayak Vario, misalnya Vario pergi, tapi setting kiriman untuk besok belum ada. Jadi benar-benar harus nunggu Vario nyampe ke kantor untuk nyeting. Jadi lebih baik Vario untuk memberikan kepercayaan besar terhadap admin untuk setting kiriman. Jadi supaya lebih cepat juga gitu surat jalannya jadi. Kurang lebih presentasi saya seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak disengaja pun disengaja selama membawakan presentasi ini. Harapannya mungkin untuk saya semoga PT Sukses Pujaarta ini bisa lebih maju lagi dengan menggunakan sistem yang saya sarankan. Ya kurang lebihnya seperti itu. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.